Salam dari Batas Negeri. Saya Brigita Adrianus, mengajar di SD Negeri 8 Nangasran, Desa Wanabakti, Kecamatan Ketengah Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengajar sejak Juli 2007, aktif sampai sekarang. Dan tes CPNS kemarin adalah pertama kali saya mengikuti tes setelah mendapat ijazah S1 pada tahun 2015, yang merupakan dampak moratorium pemerintah. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Syafruddin, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Bapak Bima Haryawibisana, bahwa saya merasa sangat kecewa dan tidak puas dengan hasil seleksi CPNS Guru tahun 2018. Adapun alasannya, berdasarkan Permen PAN nomor 37 tahun 2018 tertanggal 28 Agustus 2018 tentang passing grade, Edaran Bupati Sintang tentang penetapan formasi khusus nomor 871/2772 DRTAL strip C tanggal 14 September 2018 dan Permen PAN 61 tahun 2018 tentang optimalisasi kebutuhan formasi PNS dalam seleksi CPNS 2018 tidak ada mencantumkan bahwa sertifikat pendidik sebagai syarat yang wajib bagi pelamar CPNS guru. Gaung sertifikat pendidik muncul lewat surat Menpan RB nomor B-S-S1-S-M.01.00/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang tata cara integrasi SKD dan SKB. Pada poin 3 menyatakan bahwa bagi pelamar CPNS guru yang memiliki sertifikat pendidik secara otomatis mendapat nilai SKB 100. Saya kecewa karena dengan perlakuan SKB 100 untuk sertifikat pendidik, saya harus gagal lulus PNS, padahal nilai saya tertinggi dalam tes di formasi saya, sehingga terkesan nilai saya sama sekali tidak dihitung, membuat saya dirugikan baik secara materi, fisik, dan waktu. Bukan hal yang mudah bagi saya untuk datang dari desa ke kabupaten dengan kondisi yang serba sulit. Persiapan dan pengorbanan saya sia-sia, dan saya rasa tes kemarin adalah kesempatan emas saya, dan pencapaian seperti ini mungkin sulit saya jumpai di waktu yang akan datang. Seharusnya melalui panitia di daerah diumumkan jika dalam formasi tersebut sudah ada yang punya sertifikat pendidik sehingga kami juga tidak perlu ikut tes SKB. Saya sudah dalam ruangan ketika SKB hampir dimulai, dan saat itu saya baru tahu bahwa ada yang sudah punya sertifikat pendidik di formasi saya. Jadi sudah jelas menyebabkan mental saya down, karena mustahil mampu mendapat nilai SKB 100 melalui tes online. Dan saya yakin panitia bahkan pembuat soal juga belum pasti mampu mengerjakan soal itu dengan semua jawaban benar dan dapat nilai SKB murni 100. Harusnya bagi mereka yang sudah punya sertifikat pendidik dibuat formasi khusus seperti formasi XK2, disabilitas, dan lulusan terbaik. Ini sudah jelas saya kalah kalau diadu dengan pemilik sertifikat pendidik di mana mereka tanpa tes juga mendapat nilai 100 SKB. Kesannya seperti ayam diadu sama elang, lawan yang tidak sebanding. Perlakuan seperti ini sangat tidak adil rasanya dan mengorbankan saya. Kalau memang itu bukti profesionalitas mereka, harusnya nilai tes online-nya di atas nilai saya yang tidak punya sertifikat pendidik. Dan cukup sebenarnya, mereka mendapat keistimewaan dengan mendapatkan gaji sertifikasi jika sudah punya sertifikat pendidik ketika sudah dinyatakan lulus PNS. Dan masalah sertifikat pendidik perlu bapak-bapak ketahui bahwa kami di daerah bukan tidak mau memilikinya, bukan juga tidak ingin mengikuti pendidikan profesi, tapi kami belum punya kesempatan, dan dengan pola yang ada kami terkesan dipersulit, dengan syarat yang ditentukan serta LPTK penyelenggara yang hanya ada di luar pulau bagi guru SD. Contohnya PPG dalam jabatan daerah khusus 2018. PPG dalam jabatan hanya terbuka bagi guru, PNS, dan pegawai tetap yayasan. Sementara PPG perjabatan sudah jelas kami tidak bisa ikut karena usia, tahun lulus, dan juga kami sudah menikah. Sementara kami kuliah juga di LPTK yang dikelola oleh pemerintah, tapi tidak difasilitasi secara langsung untuk mengikuti pendidikan profesi guru dengan berbagai alasan seperti akreditasi dan segala macam. Bukankah itu tanggung jawab pemerintah untuk mensetarakan kualitas calon pendidik? Ini di daerah tidak dipersiapkan LPTK-nya, tetapi begitu ada rekrutmen pegawai dibuat syarat yang tidak mampu dijangkau lulusan daerah. Kan tidak adil namanya. Masalah sertifikat pendidik seperti lingkaran tanpa ujung bagi kami putra-putri daerah. Dengan adanya hal demikian membuat kami dari perbatasan yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari NKRI dengan sebutan daerah 3T merasa tidak ada keadilan jika hal seperti ini terus berlanjut dan terkesan mendiskriminasi kami di daerah, karena kami tetap saja kalah jika standar yang digunakan adalah sertifikat pendidik. Pertanyaan saya, kapan pemerintah Indonesia beserta kebijakannya dapat menjadi milik semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara adil tanpa ada perbedaan? Jangan sampai hal seperti ini malah memicu munculnya masalah baru sebagai dampak senjangan sosial yang bersumber dari kebijakan pemerintah yang mengkotak-kotakan warga negaranya. Terima kasih, salam dari Batas Negeri.